Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Nama saya Abdul Haris, pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Bandar. Sebuah sekolah yang terletak di wilayah pegunungan yang jauh dari perkotaan. Di sekolah kami 100% muridnya beragama Islam. Apakah dengan mereka yang sama kita perlu memberitahukan kepada mereka tentang adanya perbedaan? Iya, sangat perlu. Karena merekalah masa depan negeri ini, dan merekalah yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Negeri yang beragam warna, negeri 1000 bahasa, dan negeri dengan kisah seamin tetapi kadangkala tidak seiman. Air beta tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Sebelumnya bentrokan mematikan antara umat beragama terjadi hingga menewaskan 38 orang. Polisi bersenjata berpatroli di jalanan ibu kota India 2 hari pasca bentrokan berdarah antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim di India hingga menewaskan 38 orang. Ih, ngeri ya. Kok iso nganti koyo ngono? Sejumlah jalan yang belum bisa dilewati kendaraan. Bentrok antar sekte ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke India. Ada apa, Yul? Ini loh Pak, saya lagi browsing di internet, ada kerusuhan umat beragama. Dicek dulu, jangan mudah percaya dengan internet zaman sekarang. Jangan-jangan yang kamu lihat itu berita hoax. Ingat ya, kalau sampai menyebarkan berita hoax itu bisa terkena undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Itu berbahaya. Sebentar Pak, saya cek dulu. Ini terjadi di India pada bulan Februari tahun 2020. Beritanya juga dari media yang ternama. Oh, itu terjadi tahun yang lalu. Korbannya itu banyak sekali itu. Iya Pak, korbannya ada 38 jiwa. Iya, jangan sampai hal ini terjadi di Indonesia. Nah, seperti itu. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Kalau di sini kan aman, apalagi di lingkungan kita nggak ada agama yang berbeda. Kamu yakin, Ria? Yakinlah Pak. Kalau kamu, Zil? Saudara saya di Jakarta ada yang beragama Kristen Pak. Kemudian teman di Facebook dari Bali beragama Hindu. Kemudian ada juga teman chatting yang beragama Buddha, Katolik, dan Konghucu. Iya ya, mbak saya di Solo ada kok katanya tidak menganut agama tetapi menganut percayaan. Ya, begitulah negeri kita. Jangankan beda agama, yang seagama saja kadangkala berbeda dalam pengamalannya. Iya ya, Pak Guru benar. Waktu kemarin di rumahmu itu, waktu kita ke masjid sholat subuh, ternyata tidak pakai doa kunut. Oh iya, kalau di tempatmu pakai doa kunut ya? Ya, seperti itulah. Apa kalian bertengkar? Tidak Pak. Kenapa kalian nggak bertengkar? Karena kami saling menghargai Pak. Coba bayangkan, kalau rasa tidak saling menghargai, merasa benar sendiri, itu terjadi pada kita, apa yang terjadi? El-elan, ujung-ujungnya jotos-jotosan Pak. Coba bayangkan, kalau rasa tidak menghargai, merasa benar sendiri terhadap yang berbeda-beda agama itu,
apa yang akan terjadi? Ya bisa seperti di berita itu Pak, bahkan bisa lebih parah. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam mengingatkan pun itu juga ada batasannya. Tidak boleh memaksa, apalagi mengancam, itu tidak dibenarkan. Tempat berlindung di hari tua sampai Saya gambarkan negeri kita itu seperti perahu yang sangat besar, yang di dalamnya ada berbagai suku bangsa dan agama. Ada Jawa, Sunda, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan banyak lagi. Ada pula agama yang berbeda-beda. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, bahkan ada aliran kepercayaan. Di situ di bawah bendera merah putih Indonesia. Kapal ini namanya kapal Nusantara. Bolehlah kita itu berbeda agama, berbeda suku, bahasa dan sebagainya. Tapi ingat, kapal besar ini harus tetap seimbang, tidak boleh oleng. Yang dalam agama Islam ini ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada Jamaah Tabligh, dan masih banyak lagi. Kalau seandainya ini semua merasa menang sendiri, merasa paling memiliki surga, tentu ini semua akan menjadikan negeri kita ini akan goyah. Ingat, kalau seandainya ada yang melubangi perahu ini, kira-kira apa yang terjadi? Pasti perahu ini akan tenggelam, semuanya akan celaka. Maka paham-paham yang ingin melubangi ini, yang ingin menggoyangkan perahu besar Nusantara ini, itu namanya radikal. Ingat itu, karena radikalisme akan menjadikan hancur negeri kita. tempat berlindung di hari Kemajmukan merupakan keniscayaan dan suatu hukum alam yang tidak akan pernah bisa dirubah ataupun dilawan. Seringkali kita mudah untuk bertoleransi terhadap umat yang beda agama, tetapi terkadang kita justru sulit bertoleransi terhadap yang berbeda pendapat dalam seagama.